Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu membahas buku ESPS Matematika kelas 5. Untuk mempersingkat waktu, silakan adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 49. Di sana ada latihan 7 dari nomor 1 sampai nomor 10. Saya baca dulu soal nomor 1 ya adik-adik ya. Belum fokus? Ya ini. Sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter pangkat 3 dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air pada pancuran tersebut? Nah, jawabnya adalah, jadi 2 meter pangkat 3 per 2 menit ini akan dirubah menjadi liter per menit. L itu artinya liter ya adik-adik ya. Oke, 2 meter pangkat 3 akan dirubah ke desimeter pangkat 3. Kenapa dirubah jadi desimeter pangkat 3? Karena desimeter pangkat 3 itu sama atau setara dengan 1 liter. Oke, 2 meter pangkat 3 dirubah ke dm pangkat 3, itu turun satu tangga, berarti 2 dikali 1000. Sama dengan 2000 dm pangkat 3 atau sama dengan 2000 liter adik-adik. Kemudian ini satuannya adalah menit, ini juga menit, berarti tidak akan mengalami perubahan. Jadi depannya 2 menit berarti sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 menit tetap. Setelah itu hasilnya adalah dibagi. Ini 2000 liter akan dibagi dengan 2 menit. 2000 liter dibagi 2 menit sama dengan 1000 liter per menit. Itulah adalah hasil yang nomor 1, yaitu 1000 liter per menit. Kemudian nomor 2, sebuah bak berisi 200 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil yang menggunakan selang hingga habis dalam waktu 8 menit. Berapakah debit air dari selang tersebut? Oke, volumenya tadi adalah 200 liter, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memindahkannya adalah 8 menit, sehingga debit air yang keluar yaitu volume dibagi waktu rumusnya. Volumenya 200 liter dibagi 8 menit. 200 dibagi 8 sama dengan 25 liter per menit. Jawabnya ini adik-adik. Pertanyaan nomor 3. Sebuah air mancur memancurkan air dengan debit 120 cm pangkat 3 per menit. Berapa liter per jam debit air mancur tersebut? Kita harus memperhatikan dulu ya adik-adik, selain angka yang harus kita perhatikan dan kita bagi dan kita hitung, kita juga harus memperhatikan satuan-satuan yang ada di belakang angka ini. Karena ini sangat menjebak kita kadang-kadang. Oke. Nomor 3, 120 cm pangkat 3 per menit akan dirubah menjadi liter per jam. Oke, cm pangkat 3 akan dirubah menjadi liter. Cm pangkat 3, 120 cm pangkat 3 dirubah ke dm pangkat 3. Kenapa dm pangkat 3? Karena kan harusnya dengan liter, karena dm pangkat 3 itu setara dengan 1 liter. Maka itu cm kita rubah dulu ke dm. Cm 120 cm pangkat 3 sama dengan 120 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena dari cm ke dm itu naik satu tangga, berarti dibagi 1000. 120 dibagi 1000 sama dengan 0,12 dm pangkat 3, atau hasilnya adalah 0,12 liter. Setelah itu ini lihat adik-adik, satuannya menit, ini satuannya jam. Jam ke menit dikali 60, tapi kalau menit ke jam dikali 1 per 60. Maka itu 1 menit di sini sama dengan 1 dikali 1 per 60, hasilnya adalah 1 per 60 jam. Setelah itu yang 0,12 liter ini dibagi dengan 1 per 60 jam. Oke, ini dia hasilnya adalah 0,12 liter dibagi 1 per 60 jam. 0,12 ini di dalam bentuk pecahan biasa jadinya 12 per 100. Kemudian bagi sesuai dengan rumusnya akan berubah menjadi kali, dan 1 per 60 ini akan terbalik atau dibalik menjadi 60 per 1. Itu rumusnya. Setelah itu yang 12 dikalikan 60, yang atas dikalikan dengan atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Mari kita kalikan, 12 kali 60 sama dengan 720, sedangkan 100 dikali 1 sama dengan tetap 100. Jadi hasilnya 720 dibagi 100 sama dengan 7,2 liter per jam. Jika adik-adik masih bingung, silakan diulang-ulang lagi penjelasan saya. Oke, kita menuju ke nomor 4 dengan menggunakan selang. Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember waktu 45 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke dalam ember tersebut? Oke, volumenya adalah 24 liter, waktunya 45 menit. Debitnya adalah
24 liter per 45 menit akan dirubah menjadi liter per jam. Oke, kita lihat di sini 24 liter akan dirubah menjadi liter. Berarti tanpa ada perubahan, berarti 24 liter tetap sama. 24 dikali 1 sama dengan 24 liter. Yang berbeda nanti adalah ini adik-adik, karena di sini 45 menit, sedangkan di sini mintanya ke jam. Oke, kita rubah 45 menit menjadi berapa jam sih itu? 45 menit sama dengan 45. Kalau menit ke jam berarti dikali 1 per 60 ya adik-adik ya. Masih ingat tadi penjelasan saya? 45 dikali 1 per 60 sama dengan 45 kali 1 sama dengan 45 dibagi 60. Jadi hasilnya 45 per 60 jam. 45 per 60 ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 15. 45 dibagi 15 sama dengan 3. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Jadi 45 menit itu adalah 3 per 4 jam. Setelah itu kita hitung hasilnya adik-adik. Seperti biasa hasilnya akan dibagikan. Ini tadi 24 liter dibagi dengan 3 per 4 jam. Oke, 24 liter dibagi 3 per 4 jam. Sesuai dengan rumusnya yang sebelumnya saya jelaskan. 24 liter tetap bagi menjadi kali, 3 per 4 menjadi 4 per 3 jam. 24 dibagi 3 sama dengan 8, 8 dikali 4 sama dengan 32 liter per jam. Jadi jawabnya adalah 32 liter per jam. Nomor 5. Sebuah kolam terisi penuh dengan air. Seluruh air dalam kolam tersebut dapat habis dikuras melalui sebuah keran dalam waktu 30 menit. Jika volume air di dalam kolam 8 meter pangkat 3, berapa liter per jam debit air yang keluar dari keran tersebut? Oke, nomor 5. 8 meter pangkat 3 per 30 menit ini akan dirubah menjadi liter per jam. Kita lihat dulu yang pertama ini satuannya adalah meter pangkat 3 akan dirubah ke liter. Masih ingat tadi liter itu sama dengan dm pangkat 3. Biar enak mengubahnya dari meter pangkat 3 ke dm pangkat 3, mari kita mulai. 8 meter pangkat 3 turun ke desimeter pangkat 3. Karena turun berarti dikali 1000. Meter pangkat 3 ke dm pangkat 3 itu turun satu tangga, berarti dikali 1000 adik-adik. Maka 8 meter pangkat 3 sama dengan 8 dikali 1000 sama dengan 8000 dm pangkat 3 atau 8000 liter, sama saja. Sudah dapat ya liternya adik-adik. Sekarang ini 30 menit akan dirubah menjadi jam. 30 menit itu berapa jam? Caranya adalah 30 menit sama dengan 30 dikali 1 per 60. Sama dengan 30 dikali 1 sama dengan 30. 60-nya taruh di bawahnya. 30 per 60 ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 30. 30 dibagi 30 sama dengan 1. 60 dibagi 30 sama dengan 2. Jadi 30 menit itu setara dengan 1 per 2 jam atau setengah jam. Jika jamnya sudah dapat, maka itu kita bagikan adik-adik. 8000 liter kita bagikan dengan setengah jam. Hasilnya dari bawahnya ini. 8000 liter dibagi 1 per 2 jam. Sama dengan 8000 liternya tetap. Bagi menjadi kali, 1 per 2 menjadi 2 per 1. 8000 dikali 2 sama dengan 16000. 16000 dibagi 1 ya tetap hasilnya adalah 16000 liter per jam. Nomor 6. Volume sebuah akuarium kosong adalah 150 dm pangkat 3. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui sebuah selang dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh? Diketahui volumenya adalah 150 dm pangkat 3. Ini kita jadikan dulu ke liter ya adik-adik ya. 150 dm pangkat 3 itu sama dengan 150 liter. Kenapa begitu? Karena dm pangkat 3 ini setara dengan 1 liter. Jadi kalau ada 150 dm pangkat 3 berarti ya sama dengan 150 liter. Debitnya adalah 10 liter per menit. Waktu yang dicari adalah volume dibagi debit. Itu rumusnya. Berarti volumenya kita masukkan adik-adik. Ini tadi volumenya ada berapa? 150 liter. Kemudian debitnya adalah yang ini. Kita masukkan ke bawahnya 10 liter per menit. Di sini ada liter, di sini ada liter. Kalau dibagi berarti habis liternya.
Liternya silahkan dicoret. Tinggal apa yang belum dicoret adik-adik, yaitu satuan menit. Tapi sebelum kita taruh satuan menit ini di sudut sana, kita bagi dulu angkanya adik-adik. 150 dibagi 10, hasilnya adalah 15. Menitnya ini taruh di situ. Jadi hasilnya 15 menit. Nomor 7, sebuah keran bak mandi mendapat debit 12 liter per menit. Jika bak mandi tersebut memiliki volume 432.000 cm pangkat 3, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh? Oke, nomor 7, debitnya tadi diketahui adalah 12 liter per menit. Kemudian volumenya adalah 432.000 cm pangkat 3. Kita jadikan dulu ya adik-adiknya Cm pangkat 3 ini menjadi Dm pangkat 3. Cm pangkat 3 ke Dm pangkat 3 itu naik satu tangga, berarti kalau naik itu dibagi 1000. Jadi 432.000 dibagi 1000 tinggal dicoret 0,3, coret 0,3 tinggal berapa ini? 432 Dm pangkat 3 atau 432 liter. Dm pangkat 3 dan liter itu setara, sama saja. Jadi rumus untuk mencari waktunya adalah volume dibagi debit. Volume ini tadi sudah dapat, yaitu ini 432 liter, taruh di sini. Kemudian debitnya tadi yang ini adik-adik 12 liter per menit, taruh di sini. Ini liter sama liter habis, tinggal dicoret. Tinggallah angkanya yang akan dibagikan. 432 dibagi 12, saya sudah bantu bagikan. Jawabnya adalah 36. Dan menitnya ini adik-adik pindahkan ke sana. Karena menit adalah satuan yang masih hidup, belum dicoret. Jadi jawabnya adalah 36 lagi. 36 menit ya adik-adik ya. Sekarang kita menuju ke nomor 8. Di sebuah tangki penampungan air menampung 850 cm pangkat 3 air. Karena bocor, dalam waktu 15 menit, volume tangki tersebut berkurang menjadi 220 cm pangkat 3. Berapa liter per menit debit air yang keluar? Kita cari dulu volume yang keluar berapa ya adik-adik ya. Caranya seperti ini, volume awalnya adalah 850 cm pangkat 3. 850.000 cm pangkat 3. Kemudian volume akhirnya setelah dia bocor keluar, itu menjadi 220.000 cm pangkat 3. Jadi air yang keluar berapa ya? Caranya adalah 850.000 tadi yang awal volumenya dikurang dengan 220.000. 850.000 dikurang 220.000 hasilnya adalah 630.000 cm pangkat 3. Inilah air yang keluar. Nah, Cm pangkat 3 ini kita jadikan dulu ya adik-adik ke liter. 630 Cm pangkat 3 ke Dm pangkat 3 itu naik satu peringkat. Naik satu tangga berarti dibagi 1000. Jadi 630.000 dibagi 1000 tinggal dicoret 0,3, coret 0,3. Tinggal 630 Dm pangkat 3 atau 630 Cm. Kok Cm sih? 630 Dm pangkat 3 atau 630 L. Saya sambil mencari mana tadi. Oh, di sini dia. Saya mencari pensil saya. Sampai mana tadi? Sampai di sini ya. Jadi hasilnya adalah 630 Dm pangkat 3 atau 630 liter. Setelah itu, tadi waktunya adalah 15 menit. Jadi debit air yang keluar sehingga bocor tadi adalah volume yang keluar dibagi dengan waktu. Ini volume yang keluar itu ini adik-adik. Berapa volumenya? Ini yang paling sudut nih, 630 liter, taruh sini. Dibagikan dengan waktu. Mana waktunya? Ini tadi sudah ada. Waktunya adalah 15 menit. Jadi 630 liter dibagi 15 menit, hasilnya adalah 42 liter per menit. Silahkan di stop videonya dan disalin. Nomor 9. Sebuah kolam renang berisi 1200 liter air. Kolam renang itu akan diisi penuh oleh air jika menggunakan pipa A. Waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam adalah 20 menit. Tapi jika menggunakan pipa B, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh kolam adalah 30 menit.
Pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang tersebut hingga penuh jika menggunakan kedua pipa? Pastinya lebih cepat ya adik-adik ya. Caranya seperti ini adik-adik, volume kolamnya adalah 1200 liter. Debit dari pipa A, kalau menggunakan pipa A berarti 1200 liter dibagi 20 menit. Sama dengan 60 liter per menit. Itu debit jika menggunakan pipa A. Tapi debit jika menggunakan pipa B adalah 1200 liter dibagi 30 menit. Hasilnya adalah 40 liter per menit. Jadi kalau menggunakan pipa A 60 liter per menit, menggunakan pipa B 40 liter per menit. Pertanyaannya, bagaimana jika menggunakan kedua pipa tersebut? Ini cari debit dua pipa. Jadi debit dua pipa itu tinggal debit pipa A ditambahkan dengan debit pipa B. Ini dia 60 liter per menit ditambah 40 liter per menit. Sudah saya tulis di sini 60 liter per menit ditambah 40 liter per menit sama dengan debitnya 100 liter per menit. Ketika kita sudah tahu debit dari dua pipa yaitu 100 liter per menit, kita bisa mencari waktu. Caranya itu rumusnya volume dibagi debit dari dua pipa. Volume awal tadi kolam 1200 liter taruh di sini. Kemudian debit dua pipa. Ini debit dua pipa ini tadi berapa? 100 liter per menit taruh di bawahnya. Setelah itu liter sama liternya dicoret. 1200 dibagi 100 hasilnya adalah 12 menit. Kalau tidak paham silakan diulang-ulang lagi ya adik-adik biar paham. Sekarang yang terakhir nomor 10. Pertanyaannya, sebuah drum besar berisi 780 liter minyak. Ini dia drumnya. Minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dipindahkan ke drum yang lebih kecil menggunakan selang dengan debit 12 liter per menit. Berapa selisih volume di kedua drum setelah setengah jam? Berarti intinya adalah tadinya ini adalah 780 liter minyak tanah. Kemudian dikasih selang untuk dipindahkan ke drum yang kecil adik-adik selama setengah jam dengan debit 12 liter per menit. Terus nanti ini berkurang. Ini sekarang ada isinya. Nah, nanti selisihnya berapa? Ceritanya begitu. Jadi langkah yang pertama kita kerjakan adalah volume drum kecil. Cara mencari volumenya adalah debit dikali waktu. Tadi debitnya dikasih selang 12 liter per menit dikali waktunya adalah setengah jam. Jadi 12 liter per menit dikali setengah jam itu berapa menit ya adik-adik ya? 30 menit. Kalau 1 jam 60 menit berarti kalau setengah jam 30 menit. Maka itu kita kalikan 12 liter per menit dikali 30 menit. Menitnya dicoret adik-adik. Tinggallah 12 liter dikali 30. Hasilnya adalah 360 liter. Jadi di drum kecil setelah setengah jam diambilkan minyak tanah dari drum besarnya. Sekarang drum kecilnya berisi 360 liter minyak tanah. Nah, berarti volume drum besarnya berkurang dong ya. Karena sudah tertransfer minyak tanahnya ke drum yang kecil sebanyak 360 liter. Maka sekarang drum besarnya itu berapa liter ya setelah dikurangi 360? Sekarang posisi setelah setengah jam, drum besarnya adalah mengalami pengurangan karena ditaruh di drum yang kecil. Berapa pengurangannya itu? 780 liter dikurang 360 liter sama dengan 420 liter. Jadi setelah setengah jam dipindahkan tadi minyak tanahnya, sekarang yang di drum besar adalah 420 liter. Sedangkan yang di drum kecil tadi sudah dihitung di sini yaitu 360 liter. Nah, sekarang pertanyaannya selisih setelah setengah jam tadi berapa? Setelah pindah minyak tanahnya, drum besarnya menjadi 420 liter. Drum kecilnya menjadi 360 liter dari yang kosong.
Nah, selisihnya berarti ya adik-adik tinggal kurangkan aja 420 liter dikurang dengan 360 liter. Berapa itu selisihnya? Ini sudah saya tuliskan. Selisih setelah setengah jam sama dengan 420 liter dikurang 360 liter, hasilnya adalah 60 liter. Silakan diulang-ulang pelajarannya adik-adik jika belum paham. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Sudah 10 ya soalnya adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka terbantu untuk mengisi buku ESPS Matematika kelas 5 latihan 7 yang ada di halaman berapa tadi? 49. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.